Salam saudara, senang sekali saya jumpa dengan saudara. Ini adalah tanggal 11 minggu kedua tahun 2021 ya, bulan Juli. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke ibadah kedua Jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia Dayakolot. Mari kita siapkan hati kita untuk puji Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sangat baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku bergumul sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku bergumul sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Rama. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya lama-lama. Yesus, terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, minggu kedua bulan Juli tahun 2021 ini tetap hamba-Mu diberikan kesehatan, dan hamba berdoa buat semua jemaat, bahkan semua yang menyaksikan tetap diberi kesehatan, kekuatan,
tentunya kita harus menjaga batas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, urapi setiap yang mendengarkan firman Tuhan, biar mereka belajar mengerti bahwa tanah yang subur itu dibutuhkan memilih waktu yang terbaik, memberikan waktu kepada Tuhan yang terbaik. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan itu agar bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara. Hari ini adalah minggu kedua. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tentunya persembahan yang terbaik terletak kepada apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau sebagian saja seperti Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, maka persembahan itu dipastikan tidak akan diterima oleh Tuhan. Karena kita mencatat hanya persembahan Habel saja yang diterima. Kenapa? Karena dia memberikan anak sulung domba yang dia pelihara itu saudara. Jadi kambing domba yang sulung, yang terbaik tentunya, yang lahir yang pertama diberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menerima persembahan itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan saudara, bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah dimulai dengan apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, anak, suami, istri, dan anak. Nah, ada beberapa hal yang saya amati, sudah saya lihat. Kadang-kadang ada anak yang bertobat, ada ibu yang bertobat, istri yang bertobat. Tetapi kalau kembali ke rumah lihat suaminya tidak bertobat, saudara, maka hal itu akan menghalangi pertumbuhan istri dan anak itu menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih posisi bapak, posisi suami di dalam rumah tangga. Ya, mari kita lihat Maleakhi 4 ayat 6, saudara. Mari buka firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Berkata begini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Maleakhi 4 ayat 6 menjelaskan sekali saudara, di zaman akhir ini saudara, bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak harus berbalik kepada bapak-bapaknya. Untuk apa saudara? Agar bumi tidak dimusnahkan. Nah, untuk itu kita harus belajar tentang menjadi bapak yang baik. Menjadi bapak yang baik artinya benar di hadapan Tuhan, menjadi bapak, menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan ini dibutuhkan. Kenapa? Karena pria adalah sumber, saudara. Pria itu dimulai dengan Adam dan Hawa. Sebelum Hawa diciptakan, Adam dulu yang diciptakan. Nah, perintah firman Tuhan kepada Tuhan suruh menjaga taman itu sebelum Hawa diciptakan. Maka inilah pentingnya pria atau bapak menjadi teladan, menjadi gambaran Bapa di surga. Makanya seringkali ada banyak orang kepahitan kepada Bapa yang di bumi. Karena apa? Karena Bapa tidak menggambarkan gambaran Bapa yang di surga. Kasih Bapa itu karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3:16. Ia mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Ini firman Tuhan. Jadi saudara, ada seorang saudara, saya baca beberapa literatur, ada seorang cukup terkenal ya, seorang artis terkenal di dunia, saudara. Dia mengalami kepahitan karena ayahnya seringkali mengejeknya. Ayahnya seringkali berkata-kata, you are not my son. Kamu bukan anak saya. Sehingga artis ini berkata di dalam sebuah realita TV, dia katakan dia sangat kepahitan kepada bapaknya. Dan ini tidak boleh terjadi. Gambaran seorang bapa di dunia ini harus menggambarkan bapa di sorga, saudara. Amin. Kita ini bapa atau sumber gambaran daripada bapa di sorga. Ini tidak boleh terjadi. Nah, hal yang berikutnya saya ingin bagikan, saudara. Ya, seringkali ya bapak itu melukai hati anak-anaknya oleh tindakannya melalui perkataannya. Ya. Dalam bukunya Father and Son, Ron and Matt Jensen, ya, dikatakan mereka menginginkan waktu. Tidak cukup saja, saudara, pria itu hanya memuji. Tidak cukup saja pria itu meluk anaknya ketika masih bayi, peluk anaknya, cup, anak yang baik, anak yang tidak. Tapi di situ, saudara, pertumbuhan menjadi anak yang menjadi dewasa itu dibutuhkan. Bapak itu membutuhkan apa, saudara? Memberikan dorongan kepada anak-anaknya, ya, memberikan penghormatan, ya.
Mereka juga menginginkan waktu dan dorongan dari bapak itu kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya, saudara, melihat ada kehadiran seorang bapak, seorang ayah, ada kehadiran orang yang dia percaya di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa menjadi kelak nanti menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi bapak yang baik terhadap anak-anaknya, saudara, menjadi suami terhadap istrinya yang terbaik tentunya, saudara. Dr. Laura berkata begini, wanita melahirkan anak laki-laki, tetapi prialah yang melahirkan pria, saudara. Jadi saya ulangi sekali lagi, wanita melahirkan anak laki-laki, tetapi prialah yang melahirkan pria. Maksudnya adalah, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetap pria yang berperan penting sekali mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang sejati, anak-anak kingdom of God, saudara. Anak-anak yang kerajaan Allah yang dibentuk, sehingga Allah memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Amin. Nah, saudara, kita tidak boleh diam saja. Nah, apa yang harus kita kerjakan sebagai pria? Kita harus sadar dulu. Yang pertama tadi saya katakan, saudara adalah sumber, pria adalah sumber. Coba katakan di rumah, saudara pria, engkau adalah sumber. Istri juga harus mengerti, pria itu dimulai dari pertama adalah teladan, adalah gambaran Bapa di surga. Istri harus mengerti, biarkan kalau ada suamimu di rumah, biarkan dia belajar mimpin. Dorong dia, dukung dia agar dia bisa mimpin dalam rumah tangga, sehingga keputusan yang diambil berasal dari takut akan Tuhan. Karena dari pertamanya dikatakan Bapa, ya. Dikatakan Bapa. Malaikat 4 ayat 6 berkata bukan ibu, saudara. Kalau saya ulang ayatnya, saudara, jadi jangan kalaupun bapak atau suami di rumah kacau, saudara harus perhatiin ayat ini. Malaikat 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. Supaya apa? Jangan itu bumi dimusnahkan, ya. Ibu-ibu saya kasih tahu, dorong agar bapaknya bisa pulih dengan anaknya. Jangan mereka dipisahkan. Jangan anak dipengaruhi untuk memusuhi ayahnya. Sama juga, saudara. Ya, istri harus mengerti betul posisi ini, karena di sini di ayatnya dikatakan bukan maka ia akan membuat hati ibu-ibu, tidak. Di sini dikatakan hati bapak-bapak. Saya tegaskan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Maka Allah akan melihat hal yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, sudah dijelaskan lagi, maka anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, bukan ibu-ibunya. Tapi di sini dikatakan ayatnya bapak-bapaknya, sehingga apa? Allah tidak memusnahkan bumi. Ini maksudnya firman Tuhan. Saya ingin tegaskan, hai istri, hai ibu-ibu, mari kuatkan, dukung suamimu. Engkau adalah penolong, engkau diciptakan sebagai penolong. Ya, sebagai yang membuat keputusan suami itu bisa berhasil dalam rumah tangga adalah dimulai ketika engkau bersikap mengambil jabatan, mengambil kedudukan sebagai penolong dalam rumah tangga. Tidak sebaliknya membawa anak untuk sepakat memusuhi bapaknya, memusuhi suaminya. Kenapa? Karena firman Allah berkata, kalau tidak pulih, kalau tidak balik hatinya, maka Allah akan memusnahkan bumi. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Jemaat yang terkasih, kalau engkau masih sehat, kau menyaksikan hal ini, saudara, menyaksikan firman Tuhan ini. Mari, kalau engkau belum melakukannya, bertobat, datang pada Tuhan. Amin. Ini saudara yang pertama saya ingin sampaikan. Nah, hal yang berikutnya, apa sih yang harus dikerjakan seorang pria? Ingat tadi Dr. Laura bilang wanita melahirkan laki-laki, tapi prialah yang melahirkan pria, saudara. Artinya pria itu udah diberi kapasitas oleh Tuhan untuk menjadi gambaran, untuk menjadi teladan dalam rumah tangganya. Nah, bagaimana menjadi gaya hidup seorang ayah yang baik, yang sejati, yang di hadapan Allah? Yang pertama tadi, saudara, harus mengerti ibu-ibu posisinya. Ya, anak juga harus mengerti posisinya. Ada kesulitan terbesar menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dimulai daripada apa, saudara? Contoh saya dibesarkan oleh bapak yang terlalu lembut ketegasannya, ya, sehingga apapun yang terjadi dia tetap santai saja. Kenapa? Karena dulunya kurang diajar. Nah, saya bukan menjelekkan keluarga, tetapi saya ingin menunjukkan kesaksian pada saudara. Saya sendiri mengalami hal yang demikian, sehingga ketika saya bertobat, saya melihat kebenaran firman Tuhan. Saya
merasa terbebani untuk memberikan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat yang terkasih yang belum mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, jadi bapak itu artinya menjadi teladan. Artinya ada tanggung jawab. Yang pertama, saudara harus punya tanggung jawab. Ya, lihat 1 Timotius 3 ayat 5 berkata begini. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya. Saudara, pria harus bisa mengepalai rumah tangganya. Artinya, pria itu butuh dukungan dari istri, butuh dukungan dari anak juga, sehingga kapasitas atau kemampuan atau talenta yang Tuhan kasih kepada bapak, kepada suami, kepada pria ini bisa sangat berhasil karena sang istri, terutama yang ibu yang di rumah, mendukung setiap keputusan suami buat. Tentunya keputusan yang benar di hadapan Allah. Ya, ini saudara harus bantu. Kalau suaminya salah, doakan, bantu agar dia kembali kepada jalan yang benar tentunya, saudara. Selanjutnya, saudara, mari kita lihat 1 Timotius 3 ayat 8. 1 Timotius 3 ayat 8 berkata begini. Ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad disebutnya, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya pria harus mencari nafkah, pria harus bertanggung jawab atas kebutuhan yang dalam rumah tangga. Tentunya kasus-kasus tertentu mungkin prianya sudah meninggal duluan, diambil alih, maka tanggung jawabnya kembali kepada ibunya, kepada istrinya. Tapi di sini pria, sudah, engkau harus bertanggung jawab mencari nafkah semampu saudara. Berapapun yang dihasilkan, kalau saudara mencari nafkah dengan sungguh-sungguh terus saudara berikan kepada keluarga, itu sangat dihormati oleh istri dan anakmu. Tapi kalau engkau malas-malasan di rumah dan engkau tidak mau berusaha, maka hal itu akan berbalik, menjadikan engkau gambaran bukan bapak yang baik, tetapi bapak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Yang pertama tadi, saudara harus mengerti posisi sebagai sumber teladan. Yang kedua adalah saudara harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Ya, tanggung jawab. Jikalau seorang dikatakan 1 Timotius 3 ayat 5 tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kasih, sayang, dan disiplin. Dikatakan, dan ayat yang ke Efesus 6 ayat keempat berkata begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah. Bagaimana Pak, saya bisa bangkitkan amarah anak? Contoh begini. Kalau saudara di rumah, umpama saudara masih perokok, ya, terus saudara ngedidik anak saudara sambil merokok. Jangan merokok ya nak, kamu nggak boleh merokok. Bahaya, merokok tuh merusak kesehatan. Tapi saudara isap rokok, ya, sama. Yang kedua, mungkin contohnya begini, jangan pulang malam. Nah, kalau jalan jangan pulang malam. Tapi bapak Anda sendiri pulangnya subuh. Nah, ini membangkitkan amarah hati anak-anaknya. Ini tidak boleh terjadi. Jadi saudara, ada di situ ada batasannya, sehingga kita bisa mengukur apa sih yang menjadikan teladan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau anak saudara baik, pulangnya tepat waktu, tidak merokok, saudara berhenti merokok. Saudara juga harus kasih waktu yang terbaik buat anak dengan menyisihkan waktu yang terbaik. Tentunya jangan pulang malam. Amin. Ya. Selanjutnya, saudara, mari kita lihat dikatakan, jika kamu harus menanggung ayatnya. Oke. Ibrani 12 ayat 6 sampai 9. Mari kita buka Ibrani 16. Ibrani 12 ayat 6 sampai 9 berkata begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Nah, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup, ya. Jadi saudara, kalau ada teguran, ada ganjaran, umpama kita masih umurnya masih di bawah pimpinan Bapak di rumah, sudah kalau sudah ditegur, dimarahi atau dipukul sedikit, ya dipukul, tentunya tidak dipukul menginginkan nyawa. Firman Tuhan berkata tidak, tetapi dipukul, ditegur tuh untuk apa? Untuk saudara mengerti, saudara, ini tidak boleh terjadi. Sehingga apa? Saudara mengalami penghormatan. Ingat, Bapak yang baik itu Bapak yang tidak memanjakan anaknya. Banyak ibu-ibu seringkali begitu, saudara. Kalau bapaknya marah sama anak-anak, ibunya langsung bilang, sudah Pak, cukup, Bapak jangan begitu, jahat sama anak. Nah, ini sebenarnya peranan ibu penting juga di sini, ya. Peranan ibu harus mengerti betul bahwa Bapak ketika mendidik anaknya, ingin anaknya maju, ingin anaknya sukses, ingin anaknya hebat. Seperti contoh, ayo belajar kamu, saatnya belajar. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, saudara. Anak-anak harus diajarin olahraga di rumah agar dia sehat, ya. Sekarang masih muda, mungkin masih makan masih bebas. Sampai umur 20-25 masih santai saja mungkin fisiknya. Tetapi saudara perhatiin, satu kali ada saatnya dia berumah tangga, dia harus menanggung, dia harus bawa anak orang atau perempuan, istri yang dia nikahin untuk bertanggung jawab. Bagaimanakah mungkin kalau kesehatannya menurun nanti kalau dia kurang olahraga? Akhirnya masih mudanya dia sudah meninggalkan keluarganya, dan kasihan istri dan anaknya. Ini tidak boleh terjadi. Ini saya menggambarkan kepada jemaat yang terkasih, sehingga jemaat mengerti bahwa tidak selamanya Bapak tuh memanjakan anak. Bapak tuh pasti menegur. Maaf, saya minum. Jadi kalau saudara tidak ditegur oleh Bapak, artinya saudara anak-anak gampang, ya. Apalagi kalau Bapak tidak ngomong, sudah tidak ngomong lagi, itu arti Bapaknya sudah gimana ya? Contoh ya, saya ngalamin dulu, saudara. Tapi saya tidak mau ungkapkan kejelekan ayah saya, tapi saya tunjukkan bahwa gambaran Bapa di surga adalah mengajarkan kepada kita agar menjadi Bapa yang baik adalah menegur anak. Kalau anaknya salah, tegur, saudara. Jangan takut. Ini firman Tuhan, ya. Jadi yang ketiga adalah kasih sayang dan disiplin harus seimbang, saudara. Kasih sayang harus seimbang, ya. Bukan memanjakan, bukan membiarkan dia jatuh dalam dosa, saudara, ya. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Yang keempat adalah kepercayaan. Mari lihat 1 Korintus 4 ayat 2. Dikatakan 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, ya. Jadi kita berikan kepercayaan kepada anak kita, ya. Kita ajarin pada anak kita bahwa penting sekali kita jujur, memiliki integritas, sehingga ketika saudara melamar dimanapun juga ditanya siapa bapakmu, kalau tahu bapaknya baik, tahu bapaknya jujur, bisa dipercaya, itu paling sangat mudah sekali saudara untuk dapat bekerja, untuk mendapat pekerjaan itu, saudara. Karena apa? Lahir dari Bapa yang jujur, yang takut akan Tuhan. Jika orang melihat, oh itu saya kenal bapaknya orang jujur, orangnya setia, takut akan Tuhan, maka itu akan mempermudah anak kita satu kali kelak nanti kalau dia melamar pekerjaan. Apalagi kalau melamar menjadi istrinya, calon istri, saudara, maka akan dilihat siapa bapaknya dulu, ya. Siapa bapaknya, ini menentukan sekali. Jadi ini firman Tuhan, jemaat yang terkasih, ya. Lihat Kisah Rasul 24 ayat 16 berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi tidak ada tipu-tipu lagi, tidak munafik, saudara, apa adanya. Apa adanya itu penuh resiko, saudara. Tetapi saya percaya begini, ketika kita sungguh-sungguh menggambarkan gambaran Allah, maka Allah
akan menguatkan, akan meneguhkan saudara. Dalam keadaan serepot apapun, sesusah apapun, Allah sumber kasih karunia akan menguatkan saudara. Amin. Contohnya Daud ketika pulang saudara dari satu pertempuran, istrinya diculik, anaknya diculik, bahkan semua orang Israel yang dia pimpin mau melempari dengan batu. Tapi dikatakan Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kepercayaan kita kepada Allah tetap harus kita jaga. Seperti penyembahan sejati kemarin, kepercayaan kita penting kepada Tuhan. Ketika saudara percaya, ketika saudara setuju dengan firman Tuhan, ketika kingdom of God saudara setujui, maka ada mujizat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Karena apa? Saudara lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saudara, selanjutnya dikatakan komunikasi. Ini penting sekali dengan anak. Saudara harus ada komunikasi setiap hari, karena ini firman Tuhan berkata saudara, di dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 berkata begini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Artinya apa saudara? Ayat sebelum dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi kamu harus menaruh perkataan, taruh perkataanmu tentang kasih, tentang saudara mengasihi Tuhan dengan segenap itu taruh dalam hati setiap jemaat yang terkasih. Sehingga apapun yang terjadi saudara, mujizat, pertolongan Tuhan jauh lebih besar. Pertolongan Tuhan akan menguatkan keluargamu, akan menyehatkan usahamu, akan menyehatkan pekerjaanmu saudara, bahkan tentunya kesehatanmu juga. Amin. Banyak orang yang sakit, mungkin saudara teliti. Kita harus memilih lingkungan sekarang. Bukan kita takut sama orang, tidak. Tetapi memang penyakit yang sekarang ini adalah penyakit saudara yang ketemu nggak boleh lama-lama. Itu pun harus kita pakai masker, harus ada jarak. Kalau kita seringkali sengaja, itu artinya kita salah sendiri. Amin. Jadi kita mulai ubah gaya hidup kita tentunya. Mulailah kita jaga kesehatan dengan baik. Kecuali memang kita udah sungguh-sungguh taat, tapi ada apesnya, ya udahlah. Kita berdoa sama Tuhan agar Tuhan sembuhkan. Amin. Ayat yang Ulangan 11 ayat 18-21 berkata begini. Yang kedua berikutnya dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu supaya panjang umurmu. Nah, perhatiin, dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Artinya saudara harus memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anakmu. Dengan apa? Mengajarkan ketika duduk, ketika bangun, ketika tidur-tiduran, ketika mungkin jalan ke mall, jalan ke pasar, ketika saudara mungkin road trip perjalanan. Ajarkan itu. Biar apa? Biar panjang umurmu, biar panjang umur anak-anakmu juga. Ajarkanlah tentang takut akan Tuhan, tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini penting sekali saudara. Lakukan itu, jangan lemah sedikit pun juga. Jadi kuat. Terus yang terakhir adalah berikan penghargaan kepada anak-anak saudara. Oleh karena engkau, saudara, dikatakan di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Filipi 2 ayat 3 berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ada penghargaan saudara kepada anak. Kalau anak berprestasi, mari katakan good job, kau adalah anak yang terbaik. Kalau ada masalah ketika mungkin belum saatnya tapi coba terus, never give up, coba terus.
Seorang yang berhasil itu bukan karena gagal, tetapi walaupun dia gagal, dia terus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Sehingga kebenaran demi kebenaran dipraktekkan dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti bayi baru lahir, saudara. Setelah lahir sebulan 2 bulan dia mencoba berjalan, mencoba bangun, mencoba kalau bahasa Sundanya ngorondang dulu. Tapi lama-lama saudara, walaupun jatuh bangun, itu bayi bisa dan akhirnya berdiri dan berjalan. Walaupun seringkali jatuh. Disinilah anak Tuhan perlu praktek firman Tuhan. Mungkin saudara coba kepada anak saudara, ternyata anak saudara marah, istri saudara marah. Jangan kapok, lakukan lagi. Jangan kapok, lakukan lagi. Terus lakukan setiap kebenaran selama langit ada di atas bumi. Lakukan terus saudara, sehingga makin hari makin kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan rumah tanggamu saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap, sehingga apapun yang kau lakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan saudara, tapi saya mau katakan saudara, jangan saja saudara dengar khotbah ini, tapi saudara mulai renungkan dalam hidup. Lihat, ukur hidupmu. Apakah engkau sudah benar di hadapan Tuhan, menjadi bapa yang sejati? Hai ibu, istri, saya nasihatin juga, sudahkah engkau mendukung suamimu, mendorong suamimu? Hai anak, apakah engkau sudah mendukung bapamu, ayahmu di rumah, menjadi teladan? Artinya apa yang benar yang Bapak ajarkan, saudara mulai ikutin. Sehingga apa? Rumah tanggamu kelak akan mengalami berkat kasih sayang daripada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan akan senantiasa dilimpahkan buat setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tahu menghormati Bapa dan ibunya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya tidak perpanjang. Seperti lagu tadi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Perhatiin kata-katanya sudah. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya, kau Bapa yang kekal. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya. Jemaat yang terkasih saudara, mungkin dulu engkau dibesarkan oleh Bapa yang tidak melakukan firman Tuhan yang dipraktekkan. Tapi hari ini, kalau engkau mendengar firman Tuhan, kita tidak usah menyalahkan Bapa kita, tapi mari lepaskan pengampunan kita, lepaskan kasih kita sebagai anak Kristus pun demikian. Ampunilah sesama manusia seperti engkau mengampuni, seperti Bapa mengampuni engkau. Hari ini saudara, pagi hari ini saudara, saya undang setiap jemaat yang terkasih. Hai istri, saya undang juga.
Kalau engkau selama ini sering menentang suamimu, sering mencoba memaksakan kehendakmu dengan mengajak anakmu untuk bersongkol melawan suami, melawan bapak, mari bertobat di hadapan Tuhan. Agar apa? Rumah tangga hidup rukun. Mazmur 133 berkata, hanya rumah tangga yang hidup rukun saja yang mengalami berkat-berkat Allah diperintahkan ke dalam rumah tangganya. Hari ini, kalau engkau bapak yang selama ini sering mengabaikan istri, sering mengabaikan anakmu, bertobat. Mari engkau harus punya waktu untuk mengajar anak-anakmu jadi gambaran bapak. Bertobat, angkat tangan, hamba berdoa. Bapak hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan hari ini yang mungkin masih kepahitan sama bapaknya, masih kepahitan sama suaminya, masih hari-hari ini masih tidak percaya kepada Bapa di surga. Hari ini bertobatlah. Firman Tuhan berkata Maliaki 4 ayat 6 jelas, kalau hati Bapa tidak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak tidak berbalik kepada bapaknya, maka Allah Bapa yang kita kenal dalam Indonesia akan menghancurkan, memusnahkan bumi tempat kita berpijak. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, bertobatlah bapak-bapak. Mari anak juga bertobatlah. Sehingga apapun yang terjadi, biarlah kerajaan Allah dimuliakan dalam kehidupan rumah tangga kita semua orang percaya. Aku berdoa buat setiap keluarga Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, keluarga Andri Tuhan, berdoa dan istrinya berkati dan anaknya, agar engkau menjadi bapa yang menjadi teladan, tidak menunjukkan kelakuan atau sifat yang tidak gambaran seperti Bapa di surga. Berdoa buat keluarga Pak Simon dan Ibu Sri, jamah juga menjadi bapa yang sejati. Berdoa juga buat keluarga Eksal dalam nama Yesus, jamah berkati dalam nama Yesus Tuhan. Juga keluarga Yohan Tuhan berkati, agar dia menjaga Tuhan pergaulannya, agar kuduskan sehingga tidak terjadi lagi sakit penyakit dalam kehidupan rumah tangga ini. Mari berkati Shalom juga Jojo juga anaknya Michael, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Kiki, berkati akan menjadi bapa yang sejati, bapa penyedia, bapa yang mengasihi istri dan anaknya, bapa yang senantiasa selalu mendukung istri dan anak-anaknya. Berkati juga istrinya agar mendukung kepriaan atau kebapaannya Bro Kiki ini. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Siapapun semua yang menyaksikan berdoa, berkati Tuhan agar melalui Bapa yang baik, firman Tuhan ini, mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kamu percaya walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada banyak tsunami bencana, tapi kamu percaya kasih karunia Allah akan menjaga anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Artinya kalau engkau percaya, engkau jaga jarak. Kalau engkau percaya, stay safe di rumah saja saudara, sehingga kesehatanmu terjaga dengan baik. Mari jaga pergaulanmu hari-hari ini. Berkati Tuhan pekerjaan usaha mereka, walaupun dalam kesulitan, kesusahan. Hari ini kita percaya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kalau berfirman tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan membawa keberhasilan dalam setiap rumah tangga anak yang percaya kepada Tuhan. Urapi kami semua, berkati anak kami Tuhan, Maria Yosi, cucu kami Marsha. Berkati juga Tuhan anak kami Kleman yang di Jerman yang sedang sekolah dan bekerja. Berkati juga anak kami Elia Tuhan dalam kuliahnya, kesehatan, kekuatan, berkati dalam nama Yesus. Berkati juga istri kami, pekerjaan usahanya, kesehatannya dalam nama Yesus. Dengan hikmat sehingga melalui dia Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini mengalami kasih karunia berkat Tuhan. Berkati juga hambamu yang banyak kelemahan kekurangan agar bisa terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaannya milikmu. Berkati pemerintahan pusat, berkati terus Tuhan. Berkati juga pemimpin kami di lingkungan sini juga berkati, dan tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati juga. Dan akhirnya biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang siap melakukan firman Tuhan, menerima berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.